Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Qala mu'allif as-sayyid Salim ibnu Samir al-Hadrami rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar mengaji kitab Safinnatun Najah, bab tentang konsekuensi iftar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhul iftaru arba'atun aidon ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyatu wa huwa ithnanil awwalu iftaru yakhafin ala ghairihi wasani al-iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta ya'tiya ramadhanu akharu. Thaniha ma yalzamu fihi al-qada'u dunal fidyati wa huwa yakthuru kamugma alaihi. Wa thalithuha ma yalzamu fihi al-fidyatu dunal qada'i wa huwa syaikhun kabirun. Wa rabi'uha la wala wa huwa al-majnunu alladhi lam yata'adda bi jununihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu, dan adapun pembagian iftar berbuka, arba'atun ialah 4, aidun juga, ma sesuatu yalzamu yang wajib fihi di dalamnya, al-qada'u apa mengqada, wal fidyatu dan fidyah, wa huwa dan adapun hal tersebut isnani ada 2. Al-awalu yang pertama, al-iftaru berbuka li khaufin karena takut, ala ghairihi atas orang lain, wasani dan yang kedua berbuka ma'a ta'khiri beserta akhirnya qada'in qada' ma'a imkanihi beserta mampunya, hatta sehingga yakti datang Ramadhanu akharu Ramadan yang lain. Tsaniha yang kedua, ma sesuatu yalzamu yang mewajibkan fihi di dalamnya al-qada'u apa mengqada' dunal fidyati bukan bayar fidyah, wa huwa dan adapun hal tersebut yaktsuru ialah banyak, kamu gema seperti orang pingsan, alaihi atasnya, wasalithuha dan yang ketiga, ma sesuatu yalzamu yang wajib fihi di dalamnya al-fidyatu membayar fidyah, dunal qadai bukan mengqada atau mengganti, wahwa dan hal tersebut syaikhun kabirun ialah tua renta, warabi'uha dan yang keempat lawala bukan mengqada dan membayar fidyah, wahwa adapun hal tersebut al-majnunu ialah orang gila, alladzi lam yata'adda
yang tidak sengaja, bijununihi dengan gilanya. Maksud dari fasal ini menjelaskan tentang macam-macam konsekuensi berbuka. Yang pertama, macam-macam iftar atau konsekuensi berbuka itu ada 4. Yang pertama, iftar yang mewajibkan mengqadha dan membayar fidyah. Ini dibagi menjadi 2, yaitu iftar yang dilakukan oleh seseorang karena ia mengkhawatirkan selain dirinya sendiri, seperti orang yang iftar karena menyelamatkan hewan yang muhtaram atau ghairu muhtaram, sebab hewan tersebut berada dalam kondisi hampir mati karena tenggelam atau selainnya. Kemudian iftar yang dilakukan oleh perempuan hamil atau perempuan menyusui, yang mana iftar tersebut mereka lakukan sebab khawatir atas anak saja, sekalipun anak tersebut bukan anak dari perempuan yang menyusui, dan sekalipun anak tersebut bukan manusia, dan sekalipun perempuan menyusui tersebut bersifat sukarela. Bagi mereka berdua, hukum membayar fidyah tidak mengalami kelipatan, artinya mereka tetap membayar fidyah 1 kali saja meskipun mereka hamil atau menyusui berulang kali. Kemudian berbeda apabila perempuan hamil atau perempuan menyusui melakukan iftar karena mengkhawatirkan diri mereka sendiri atau mengkhawatirkan diri mereka sendiri dan diri anak, maka mereka hanya berkewajiban mengqadha puasa dan tidak ada kewajiban membayar fidyah sebagaimana orang sakit. Kemudian yang kedua, yaitu iftar yang disertai menunda-nunda mengqadha puasa Ramadan, padahal ada kesempatan untuk menyegerakan mengqadhanya hingga bertabrakan dengan Ramadan berikutnya. Mengecualikan dengan pernyataan padahal ada kesempatan untuk menyegerakan mengqadhanya adalah masalah apabila seseorang melakukan iftar di bulan Ramadan A sebab bepergian atau sakit dan ia tetap dalam kondisi bepergian atau sakit hingga mendapati bulan Ramadan B, atau apabila seseorang menunda-nunda mengqadha puasa di bulan Ramadan A hingga ia mendapati bulan Ramadan B, tetapi penundaannya tersebut terjadi karena lupa atau tidak mengetahui tentang keharaman menunda-nunda dalam mengqadha, sekalipun ia dekat dengan para ulama karena samarnya masalah keharaman menunda-nunda tersebut. Maka mereka berdua hanya berkewajiban mengqadha puasa dan tidak berkewajiban membayar fidyah. Berbeda dengan masalah apabila seseorang menunda-nunda mengqadha puasa di bulan Ramadan A hingga ia mendapati bulan Ramadan B dan penundaannya tersebut dikarenakan tidak mengetahui kewajiban membayar fidyah, maka ia tetap berkewajiban mengqadha puasa dan membayar fidyah. Karena ketidaktahuan atau bodohnya tentang kewajiban membayar fidyah tidak termasuk bodoh yang diundurkan. Sebagaimana seseorang ketika sholat berdehem-dehem, ia mengetahui tentang keharaman berdehem-dehem, tetapi ia tidak mengetahui kalau berdehem-dehem tersebut dapat membatalkan sholat, maka sholatnya tetap dihukumi batal sebab ketidaktahuannya tentang berdehem-dehem dapat membatalkan sholat tidak termasuk bodoh yang diundurkan. Sesungguhnya membayar fidyah dapat mengalami kelipatan sesuai dengan bulan Ramadan yang lain yang didapati. Membayar fidyah akan tetap menjadi tanggungan atas orang yang berkewajiban menunaikannya. Apabila seseorang mengakhirkan atau menunda-nunda mengqadha puasa padahal ada kesempatan untuk mengqadhanya hingga ia mendapati bulan Ramadan berikutnya, kemudian ia mati, maka untuk setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan dikeluarkan 2 mud dari harta tinggalannya, yaitu 1 mud karena ia tidak berpuasa di 1 hari tersebut dan 1 mud karena ia menunda-nunda mengqadhanya. 2 mud ini dikeluarkan jika memang
jenazah belum sempat mengqadha puasanya sebelum ia mati. Jika ia telah mengqadhanya, maka hanya dikeluarkan 1 mud saja sebab menunda-nunda. Kemudian yang nomor 2 tentang macam-macam iftar tadi adalah iftar yang mewajibkan mengqadha puasa yang ditinggalkan dan tidak ada kewajiban membayar fidyah atas puasa yang ditinggalkan tersebut. Ketetapan ini berdasarkan alasan karena tidak ada nas atau dalil yang menjelaskan tentang kewajiban membayar fidyah atas orang-orang yang masuk dalam kategori macam iftar ini. Orang-orang yang masuk dalam kategori iftar ini sangat banyak. Artinya mereka hanya berkewajiban mengqadha puasa saja tanpa membayar fidyah. Di antara mereka adalah orang ayan, orang yang lupa berniat puasa, dan orang yang sengaja membatalkan puasa dengan selain jima. Kemudian yang ketiga adalah iftar yang mewajibkan membayar fidyah dan tidak ada kewajiban mengqadha puasa. Konsekuensi iftar ini berlaku bagi orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa sepanjang sisa hidupnya. Apabila ia masih mampu berpuasa di sebagian sisa hidupnya, maka ia berkewajiban menunda mengqadha puasa sampai waktu yang ia mampu itu. Sama seperti orang tua yang tidak mampu berpuasa adalah orang sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh. Artinya ia wajib membayar fidyah atas puasa yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban mengqadha. Kemudian yang nomor 4 adalah iftar yang tidak mewajibkan mengqadha puasa dan tidak mewajibkan membayar fidyah. Konsekuensi iftar ini berlaku bagi orang yang puasanya batal sebab gila yang tidak disebabkan oleh kecerobohannya. Karena ketika ia mengalami gila, ia tidak ditaklif atau dituntut hukum. Sama dengan orang gila ini adalah sobi atau anak kecil dan orang kafir asli. Artinya ketika sobi telah baligh, ia tidak berkewajiban mengqadha dan membayar fidyah atas puasa-puasa yang ia tinggalkan sebelum baligh. Dan ketika kafir asli telah masuk Islam, ia tidak berkewajiban mengqadha dan membayar fidyah atas puasa-puasa yang ia tinggalkan saat ia masih dalam kondisi kufur. Sesungguhnya kewajiban mengqadha yang menjadi konsekuensi iftar di barusan bersifat tarohi, artinya tidak harus segera diqadha kecuali bagi orang yang berdosa sebab membatalkan puasa, orang murtad, orang yang meninggalkan berniat di malam hari secara sengaja seperti yang ditetapkan oleh pendapat muktamad. Maka mereka bertiga ini wajib mengqadha puasa dengan segera. Demikian ini dijelaskan oleh Al-Quyubi. Begitu juga apabila seseorang memiliki hutang puasa di bulan Ramadan kemudian waktu sudah mepet, artinya tersisa waktu yang hanya cukup untuk mengqadha puasanya tersebut sebelum datangnya bulan Ramadan B. Maka saat demikian ini ia berkewajiban mengqadha puasanya secara segera. Itulah tadi penjelasan dari macam-macam konsekuensi berbuka. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.